Halo guys, welcome to Career Corner. Nah, ini merupakan episode pertama Career Corner kita yang dimana kita akan klik lebih dalam tentang karir yang di prodi-prodi yang ada di kampus ITEBA. Siang ini tema kita adalah bisnis digital. Bintang tamu kita hari ini sangat spesial banget, yaitu Kaprodi Bisnis Digital Ibu Deli Indahsari STMBA. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Halo, Mbak Dewi. Sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih Bu, anak BD sekarang sudah berapa angkatan nih tahun 2025? Oke, sebetulnya kalau yang namanya bisnis digital ITEBA itu sekarang tuh baru satu angkatan ya. Karena saya boleh cerita sedikit? Oh boleh banget. Oke. Jadi tepatnya di tahun 2024 bisnis digital ITEBA itu baru dilahirkan. Oke. Jadi untuk 2024 itu kami baru menerima satu gelombang, satu angkatan, yaitu angkatan 2024. Kalau ditanya berapa jumlah mahasiswa di tahun 2024, itu kami menerima 25 jumlah mahasiswa. Untuk mahasiswa the first time is oke ya. Untuk mahasiswa baru pertama. Iya, 25 orang berarti ya Bu. 25 orang. Seiring dengan waktu, sekarang di tahun 2025, mahasiswa sudah mengalami kenaikan. Berapa itu Bu? Kenaikannya lumayan, sekitar 38 mahasiswa. Oh, banyak gitu. ya Bu? Banyak. Berarti testimoni gitu kan ya terkait dengan bisnis digital ITEBA ini adalah positif ya. Iya, karena jumlahnya lumayan signifikan nih gitu ya. Sudah meningkat ya meningkat dari tahun sebelumnya gitu. Ya benar. Artinya sekarang sudah 2 angkatan ya Bu di tahun 2025 dan akan mulai di ajaran tahun ini ya kan? Iya, bulan September apa, Bu? ya. Bulan September ya. Oh, oke. Kemudian apakah apa nih yang jadi pembeda nih Bu di bisnis digital itu? Kita kan tahu nih bisnis digital itu merupakan jurusan yang baru banget. Nah, apa yang bikin beda dari jurusan manajemen sama informasi? Oke, sebetulnya ketika berbicara tentang bisnis digital itu banyak sekali perbedaannya ya. Yang pertama adalah ketika mahasiswa masuk ke dalam salah satu mahasiswa bisnis digital, dia mempelajari 2 keilmuan. Ya, keilmuan yang pertama adalah manajemen bisnis, ya. Yang kedua adalah teknologi informasinya. Jadi di dalam manajemen bisnis kita akan mempelajari tentang bagaimana sih marketingnya, bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana keuangannya, dan bagaimana operasional dari bisnis itu sendiri. Oke. Nah, sedangkan untuk teknologi informasinya kita akan mempelajari tentang platform atau misalkan kayak sistem informasi berbasis framework di dalam satu teknologi informasi tersebut. Jadi ketika mahasiswa masuk ke dalam prodi bisnis digital, dia mempelajari 2 keilmuan sekaligus. Secara paralel. Wah, ini keren banget nih ya. Berarti ada 2 keilmuan yang diampu oleh bisnis digital. Betul, berarti ya Ibu. Gitu. Selain mereka mampu bisnisnya, mereka juga mampu di teknologinya ya Bu. Betul. Gitu. Keren banget. Nah, kira-kira nanti di bisnis digital itu ada nggak ya Bu program-program yang proyek-proyek mungkin yang dikerjakan oleh mahasiswanya sebagai tugas atau apa gitu? Tentu saja harus ada ya, karena istilahnya tuh selain dari teoritis, mahasiswa pun diajarkan bagaimana cara dia membuat suatu bisnis. Karena kan jadi salah satu profil lulusan di bisnis digital ITEBA itu yaitu adalah entrepreneur digital. Jadi mahasiswa itu akan diajarkan bagaimana cara dia mengelola pertama kali dia punya ide bisnis. Misalkan idenya apa nih gitu kan ya, apakah kuliner kah misalkan gitu, terus kemudian nanti dia aplikasikan ke dalam suatu bisnis. Dari bisnis tersebut dia membuka suatu platform tertentu misalkan melalui website. Jadi ketika dia mempromosikan, bukan lagi dia menggunakan brosur, sebar-sebar brosur gitu kan ya, tapi dia punya dalam sisi digital, sehingga dari sisi marketnya pun dia bukan lagi bisa secara lokal, tapi dia bisa kepada nasional. Artinya nanti customer-customernya pun tidak hanya mungkin lokal Batam saja gitu ya, yang akan order produknya dia, tapi dia pun bisa dari Jawa kah gitu ya. Tinggal bagaimana cara kita mempackaging, mengemas agar produknya itu bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Wah, gitu. menarik banget ya Bu. Jadi ini
merupakan salah satu pendukung juga nih bagi bisnis digital untuk terjun di era digital. Betul. Sekarang ini ya kan, Bu. Kira-kira ada nggak ya, Bu, yang bisa menjadi pendukung nih buat mahasiswa bisnis digital itu untuk dapat ikut andil dalam transformasi digital? Apalagi sekarang kita lagi digempur-gempurnya transformasi digital 5.0, Bu. Kira-kira ada nggak nih? Itu mungkin salah satu program ya, yang sebetulnya itu harus kita canangkan dari awal sebetulnya pendirian si Prodi Bisnis Digital ini. Ya gitu. Jadi mungkin untuk secara supportnya kita punya fasilitas juga ya sebetulnya, program yang nanti beralih kepada yang namanya fasilitas apa sih yang mungkin si mahasiswa bisnis digital itu bisa dapatkan ketika dia menjadi mahasiswa bisnis digital ITB ya. Yang pertama adalah fasilitas mungkin ya, fasilitas yang bisa mengakomodir bagaimana dia membuat suatu aplikasi berbasis desktop kah, berbasis website kah gitu kan ya. Kita punya yang namanya laboratorium komputer. Kita ada 2 gitu ya. Mungkin nanti kalau sudah bisa masuk di dalam perkuliahan, kita ada yang namanya tuh BCL, Basic Komputer. Nah, di sanalah mahasiswa itu bisa mempelajari apa sih yang namanya dalam suatu aplikasi itu bagaimana cara dia membuat suatu bisnis yang eye catching misalkan, bisa dilihat dari UI UX-nya kah gitu kan ya, agar menarik customer untuk membeli produk mereka. Nah, itu fasilitas yang ditawarkan oleh ITB gitu kan ya. Nah, kemudian untuk program-programnya pun kita membawa istilahnya itu meng-hire dosen-dosen memang yang sudah ada kemampuan untuk dia di entrepreneur digital. Gitu ya. Gitu. Sehingga dia bisa menjembatani bahwa apa sih idenya dari mahasiswa, kemudian bagaimana implementasinya gitu kan, karena ide saja tidak cukup ya untuk saat ini kan gitu. Kita ide aja kayaknya banyak ya Bu, kita sambil jongkok aja kayaknya ada ide ya, tapi ide itu yang penting diimplementasi ya Bu. Kalau nggak diimplementasi mah itu tong kosong ya jadinya Bu. Cuman berarti mimpi aja kan. Ya, mimpi aja jadinya, halu nih gitu. Benar-benar. Kalau sekarang kan BD sudah semester 2 udah lewat berarti ya Bu. Udah lewat semester 2-nya udah kan. Semester 2. Yang lewat semester 2 ini kira-kira proyek apa aja yang sudah dilakukan oleh anak-anak Bu? Oke, kemarin sih sebetulnya ada salah satu dosen kami juga, bukannya Bu Dewi ya, yang mengampu mata kuliah entrepreneur digitalnya gitu kan, gitu. Jadi sampai saat ini pun mungkin kalau ada mahasiswa juga yang sudah membuat karya dari makanan mereka gitu ya, yang sampai kemarin Expo. Expo ya. Ya, itu program untuk mahasiswa menggali ide kan ya, terkait dengan apa sih entrepreneur untuk punya bisnis itu seperti apa, mulai dari idenya, kemudian kita menyediakan suatu tempat untuk mereka bereksperience terkait dengan produknya gitu kan itu juga naik ke Instagram ITB kan gitu. Iya benar Bu. Kita juga ikut bazar di ulang tahun UMKM di Kota Batam. Nah, itu kan sebetulnya salah satu program yang memang mahasiswa bisnis digital itu nggak hanya secara teoritis yang akan kita gali gitu kan, tapi implementasinya sampai dia menghasilkan suatu produk ya, sampai kalau misalkan tidak menutup kemungkinan ya kedepannya pun mungkin untuk tugas akhir itu bisa dijadikan sebagai tugas akhir mahasiswa. Iya, sebagai syarat kelulusan ketika dia dapat nanti akan dapat gelar SBNS. Nah, itu bisa karya akhirnya. Iya, karya akhirnya produknya. Bahkan kalau misalkan dia sudah bisa diversifikasi bisnisnya, itu kan sebetulnya udah capaian mereka kan ya. Dan itu tinggal dia dokumentasikan ke dalam suatu tugas akhir, skripsi. Ya, dapatlah gelar SBNS itu. Mudah kan masuk di bisnis digital, yang penting dia punya produk gitu, implementasikan ke dalam suatu platform tertentu gitu kan. Nanti diuji, udah gitu dapatlah gelar
SBNS gitu ya. ya. Banget ya kayak gitu ya Ibu. Jadi sudah ada beberapa proyek yang sudah dilakukan anak-anak semester 2. Kemudian untuk targetnya sendiri sebenarnya apa sih sebenarnya Bu? Apakah kita itu menargetkan bisnis digital untuk menjadi wirausaha setelah lulus atau kita menargetkan untuk menjadi pekerja nih di industri? Kira-kira kita mau kemana nih? Sebetulnya kalau dari bisnis digital sendiri Prodi bisa kedua-duanya ya untuk capaian dari mahasiswanya ingin seperti apa, karena itu masuk ke di dalam kurikulum dan profil lulusan bisnis digital itu seperti apa gitu ya. Nah kalau misalkan mahasiswa punya interest ke dalam suatu platform bisnis, ya berarti dia tinggal memiliki bisnis, udah idenya, kemudian implementasinya, dan akhirnya nanti dia bisa punya customer gitu kan ya. Benar-benar. Nah, tapi kalaupun dia pengen misalnya tuh bekerja di suatu perusahaan tertentu misalkan gitu ya. Bisa ambil kali ya Bu. Bisa dia nyambil. punya usaha udah jalan sendiri kan, terus dia kerja di startup mungkin kali ya Bu. Oke gitu. Jadi experience dia dapat secara pengalaman. Iya. Kemudian secara keilmuan juga dia bisa dapat ke arah sana gitu sih. Oke, terakhir nih Bu, kira-kira apa pesan untuk anak-anak SMA yang masih bingung agar bisa memilih bisnis digital, bahwa bisnis digital itu merupakan peluang yang sangat besar di era sekarang Ibu? Kira-kira apa Bu? Kalau saya ingin titip pesan kepada SMA ya, SMA, SMK, sebetulnya jangan dibikin bingung. Kita milih prodi, mau prodi apa, tinggal balik lagi kepada diri kitanya sendiri. Kita interestnya kemana? Ya, kita sukanya apa? Kalau kitanya suka terhadap sesuatu, biasanya kita akan menjalannya enjoy, gitu ya. Tapi kalau kita ada keterpaksaan dari orang tua kah, atau cita-cita orang tua kah, gitu, ya kita sebetulnya biasanya dia akan agak tidak terlalu enjoy ya terhadap perkuliahan, apalagi ini kuliahnya 8 semester 4 tahun gitu ya. Itu lumayan agak lama gitu kan ya gitu. Ya, jadi kalau menurut saya kenali dulu apa sih keinginan kita, apa potensi diri kita, interestnya kita kemana, kemudian dari situ kita bisa mulai mencari kira-kira apa nih yang bisa mensupport apa yang kita suka gitu ya. Nah dari situ kita udah dapat nih datanya apa. Nah nanti kalau sudah dapat, maksudnya misalkan bisnis digital ITEBA, karena tadi kita punya 2 keilmuan. Nah jadi ya udah akhirnya daftarlah segera ke ITEBA. Sedang dibuka kan peluang untuk menjadi mahasiswa itu masih terbuka kan? Masih dibuka, jadi teman-teman masih dibuka ya sampai September ini masih bisa masuk. Masih bisa masuk ya, berarti setelah mengenali bahwa apa sih keinginan kita, apa potensi kita, apa interestnya kita, ya barulah apply ke ITEBA di bisnis digital. Oke, mungkin sekian ya tema kita hari ini, podcast CCO kita hari ini tentang bisnis digital. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir di CCO kita kali ini sebagai tamu yang paling pertama. Perdana ya. Perdana kita yang menjadi pembuka lah ya untuk podcast CCO kita. Semoga CCO ini akan menjadi podcast yang booming nantinya dan menjadi referensi bagi teman-teman atau adik-adik SMA untuk mencari jurusan apa nih yang cocok jika mau kuliah di ITEBA. Dadah. Terima kasih sama-sama. Sebanyak. Terima kasih untuk kesempatannya ya. ya. Terima kasih banyak juga nih.